Pernah nggak kalian mengalami kehilangan saldo dana ya? Banyak orang yang kehilangan saldo dana mereka tapi nggak tahu gimana itu bisa terjadi. Dan ini udah jadi hal umum yang terjadi di Indonesia dan populer banget kasusnya. Setiap hari tuh ada aja orang yang kehilangan saldo dana. Tapi konteks yang perlu aku bahas kali ini bukanlah terkait kehilangan saldo dana akibat kena tipu ya, kena tipu orang yang ditelepon lalu disuruh transfer. Itu bukan yang seperti itu. Yang perlu kita bahas kali ini adalah penipuan saldo dana yang dimana dia itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saldonya kesedot sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, gimana sih dana bisa kecuri tapi kita nggak melakukan apa-apa. Bahkan ketika kita cek di aplikasi kita, biasanya kan di dana itu terdapat yang namanya, ini ada di bagian profil, bisa dicek dengan akun terhubung. Nah, di sini kalian bisa lihat akun apa saja yang terhubung ke dana. Apa sih sebenarnya akun terhubung ke dana itu? Ini adalah metode tokenized payment. Apa itu tokenized payment? Ya, berdasarkan pengalaman aku selama bekerja di bidang full stack developer yang memfasilitasi pembayaran, pernah menggunakan beberapa jenis layanan payment gateway. Tokenized payment ini memungkinkan integrasi merchant ke dalam aplikasi Dana. Setelah akun terhubung ke Dana, merchant kita yang kita integrasikan terhubung ke Dana, merchant tersebut bisa meminta pembayaran secara otomatis tanpa harus konfirmasi. Ada dua jenis tipe koneksi yang dapat itu. Koneksi berlangganan ini biasanya dari merchant terverifikasi, dan koneksi pembayaran ini biasanya dari merchant yang terverifikasi tapi mereka hanya meminta konfirmasi untuk pembayaran. Salah satu contoh yang bisa kita lihat untuk tokenized payment aplikasi berlangganan yaitu di Terabok. Kalau kalian berlangganan Terabok, pasti ada pengaitan ke Dana dan itu akan otomatis. Merchantnya itu tidak bisa dihapus dari aplikasi Dana, tapi hanya bisa dihapus dari aplikasi Terabok itu sendiri. Contoh kedua yang menggunakan tokenized tapi tidak menggunakan recurring payment atau berlangganan. Contohnya Alphagip. Kalian bisa mengintegrasikan Alphagip ke Dana, tapi untuk pembayarannya itu membutuhkan verifikasi PIN. Jadi nggak perlu masukin nomor lagi, hanya perlu memasukkan PIN aja. Nah, untuk pembayaran kedua yang non tokenized payment. Yang non tokenized payment ini itu membutuhkan dua parameter untuk membayar ya. Satu parameter nomor HP, yang satu lagi parameter PIN. Jadi hanya dengan dua parameter ini, PIN dan nomor HP, kita bisa membayar ke merchant terkait. Inilah yang jadi celah keamanan dari Dana itu sendiri ya. Pastikan kalian mengetahui ada dua jenis pembayaran Dana. Tokenized, kalian mengintegrasikan akun ke merchant, dan non tokenized, kalian harus memasukkan dua parameter yaitu PIN dan nomor Dana. Nah, metode yang saya soroti karena banyaknya kasus pencucian saldo Dana ini adalah metode keduanya. Metode keduanya itu kita perlu hanya membutuhkan dua parameter dan kita bisa membayar. Cukup masukkan nomor HP, kemudian kita perlu memasukkan kode PIN, maka otomatis akan terbayar. Tapi kasus ini hanya sebagian kecil terjadi karena Dana mempunyai metode verifikasi kedua, yaitu verifikasi di aplikasi Dana. Apa sih aplikasi Dana? Verifikasi di aplikasi Dana itu? Nah, verifikasi di aplikasi Dana ini ketika kita membayar merchant dari browser yang belum pernah kita bayar sama sekali, maka Dana membutuhkan verifikasi dan itu bakalan masuk di akun Dana kita di bagian verifikasi. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini saya melakukan pembayaran di Tokopedia, kalian bisa lihat. Sini ada integrasi antara permintaan login ke Tokopedia menggunakan Dana. Kita harus mengkonfirmasi verifikasi tersebut di aplikasi Dana, baru kita berhasil melakukan pembayaran. Akan tetapi bila kita sudah pernah melakukan transaksi di merchant terkait, maka verifikasi ini bisa opsional. Hanya dengan dua parameter saja itu bisa membayar tagihan. Nah, biasanya orang yang melakukan penipuan itu menarget website top up game. Karena di website top up game ini sudah pasti seseorang itu pernah belanja. Biasanya mereka ini melakukan survei terlebih dahulu apakah seseorang ini pernah melakukan top up game di website ini atau belum. Jadi
dia melakukan survei terlebih dahulu. Lalu bagaimana mereka mendapatkan kredensial pengguna mengenai alamat nomor HP, lalu PIN. Nah, mereka ini membuat website phishing, teman-teman. Di Dana itu terdapat fitur yang disebut dengan dana kaget. Banyak orang salah prasangka, ternyata dana kaget ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang membuat website phishing gitu. Gimana cara mereka memanfaatinya? Jadi mereka ini membagikan tautan dana kaget. Ada yang dana kaget beneran, ada yang phishing. Tapi terkadang seseorang tanpa sadar mengklik tautan phishing dan memasukkan kredensial login Dana mereka, seolah-olah itu merupakan aplikasi Dana sungguhan. Setelah mereka memasukkan nomor HP, memasukkan PIN, baru orang yang mencurinya tadi akan menggunakan kredensial tersebut untuk deposit di website top up game. Nah, Tokopedia itu banyak disalahgunakan orang karena dia mempunyai sebuah web aplikasi top up game bernama Buka Kios. Buka Kios ini sudah banyak dipakai oleh orang. Jadi merchant Dananya cukup trusted ya. Ketika merchant Dananya cukup trusted, hanya dengan 2 parameter berupa nomor HP, PIN, maka pembayaran bisa langsung diotorisasi tanpa harus memasukkan verifikasi. Tapi jika mereka belum pernah integrasi sama sekali, itu biasanya Dana akan mengharuskan memasukkan verifikasi konfirmasi di aplikasi Dana. Jadi nggak sembarang orang itu bisa melakukan otorisasi pembayaran menggunakan metode 2, kecuali yang metode pertama tadi, itu yang disebut dengan tokenized payment. Jadi aplikasi top up game dipakai untuk melakukan pencucian uang dari hasil mereka nge-phishing. Itu artinya orang yang pernah bertransaksi di website top up game ini bisa menjadi korban penipuan. Jadi berhati-hati dengan website top up game, karena website top up game bisa menjadi merchant tempat orang melakukan pencucian uang. Salah satunya Buka Kios. Kalau kalian kena tipu di Tokopedia, kalian kontak CS Buka Kios, kalian kasih screenshot ke mereka, pasti Buka Kios itu mengetahui kalau telah terjadi pembelian di platformnya. Kemarin saya melakukan menghubungi CS Tokopedia dan bilang ada orang ketipu dari Tokopedia, salah satu anak perusahaan mereka, dan mereka bilang kalau itu merupakan dari aplikasi Buka Kios. Tapi pelakunya bukan Buka Kios, pelakunya itu orang lain yang nge-phishing kalian ya. Jadi wajib berhati-hati kalian terhadap dana kaget atau mendaftar web bansos atau mendaftar situs loker, karena mereka ini menarget nomor Dana dan PIN Dana. Kalau 2 itu udah didapat, dengan kedua itu aja udah bisa mengotorisasi payment. Kalau metode auto debit biasanya orang sering kesedot di Google Play. Google Pay itu sering nyedot saldo, tapi kalau di Google Pay diklaim bisa balik. Tapi kalau metode kedua mau diklaim itu rumit. Dana nggak tanggung jawab, pihak Tokopedia nggak tanggung jawab, pihak Buka Kios nggak tanggung jawab, karena kelalaian sendiri gimana pinnya bisa bocor ke pihak ketiga. Itu aja. Jadi Dana itu masih cukup aman ya untuk bertransaksi. Saya selama ini belum pernah mengalami kena tipu Dana karena saya nggak memasukkan PIN apapun di situs pihak ketiga.